Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas penjelasan mengenai hukum mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru oleh para ulama tanah air. Setiap tahunnya umat Kristiani selalu merayakan Hari Natal pada tanggal 25 Desember. Hari Natal dirayakan untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Namun setiap tahunnya juga, selalu muncul perdebatan mengenai hukum mengucapkan Selamat Natal bagi umat Muslim. Menanggapi hal tersebut, sebagian besar para ulama berpendapat bahwa mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani hukumnya haram bagi seorang Muslim. Hal tersebut bukan berarti umat Muslim tidak bertoleransi dengan agama Kristen, namun hal tersebut sudah menyangkut masalah akidah umat Islam. Sehingga haram hukumnya bagi seorang Muslim mengucapkan hal tersebut. Meski toleransi selalu digaungkan demi menjaga keberagaman, namun di tengah momen perayaan Natal dan Tahun Baru, para ulama mengingatkan agar umat Muslim khususnya tidak kebablasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Berikut penjelasan dari 10 ulama tanah air mengenai hukum mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi umat Muslim. Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan Selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan Selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka, gitu kan? Pertama, teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas. Ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Orang yang mengucapkan Selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusaqit alaiki rutaban jania. Gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel.
Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah-sah wahai orang Nasrani, mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing, memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng, nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian saudara rahmati Allah, setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama, apalagi ketika masuk penghujung Desember di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ini harus jelas kepada umat, sehingga umat tahu ini syirik. Kalau perbuatan beda kita katakan beda, kalau haram kita katakan haram tegas. Seperti hari ini Natalan, orang Natalan, nggak boleh orang mengucapkan selamat Natal kepada orang tuanya. Kalau memang orang tuanya Kristen nggak boleh, kepada saudaranya, tetangganya, atasannya, kepada bawahannya nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Harus tegas mengatakannya, karena Islam menyebutkan demikian, nggak boleh. Bagaimana orang mengucapkan selamat Natal? Pengucapan selamat Natal berarti pengucapan selamat lahirnya anak Tuhan atau lahirnya Tuhan. Sedangkan Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah sangat murka, sangat murka. Bahkan dunia ini dan seisinya akan hancur kata Allah apabila Allah dikatakan punya anak. Akan hancur semuanya ini. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Hukumnya haram. Mengucapkan selamat Natal haram. ضوابط في حسن التعايش يجب أن تتأمل ويتفقه فيها. Sesungguhnya ada aturan-aturan yang mengatur di dalam toleransi yang perlu kita renungi dengan benar dan kita jalankan dengan ramuan yang tepat. ومجملها راجع إلى ما لا يمس القيم والمقررات في الشريعة المطهرة. Detail intinya toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. كل ما يدخل تحت المعروف والبر والقسط المنصوص عليها في القرآن. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk itu diizinkan. أنت برهم وتقسط إليهم. Begitu juga dalam Al-Quran untuk berbuat berbuat baik kepada non-muslim dan berbuat adil. Menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Dibagio, itu adalah orang Katolik. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu,
Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Dibagio, beserta anggota keluarganya. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi musyilah, nggak ada masalah. Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala. Imtazul yauma. Niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazul yauma. Imtazu misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhir. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun. Infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.